Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Banyak pertanyaan pemirsa setia Fresh Garden kepada kami tentang bagaimana cara pengaplikasian pestisida nabati, fungisida nabati, atau pupuk organik cair secara berbarengan. Nah, di video kali ini kami akan menunjukkan cara membuat ramuan ajaib 3-in-1, ramuan yang multiguna, yang multifungsi, yang bisa menjadi pestisida, bisa menjadi fungisida, dan juga bisa menjadi pupuk organik cair. Silahkan simak terus video kami sampai selesai ya. Oh ya, satu lagi, jika teman-teman pemirsa setia Fresh Garden kesusahan dalam mengembangkan bakteri PSB, kami menyediakan biang PSB agar teman-teman tidak kesusahan dalam mengembangkan bakteri PSB. Silahkan kontak nomor WA kami di deskripsi ya. Bahan yang diperlukan untuk membuat ramuan serbaguna itu sangat mudah dan gampang ditemukan di dalam dapur kita. Ramuan organik yang digunakan untuk merawat tanaman sebenarnya bukan hal yang baru, bahkan sama tuanya dengan usia pertanian itu sendiri. Bahan organik yang digunakan kali ini adalah bawang putih, lalu lengkuas, dan serai wangi. Oh ya, sebagai bahan probiotiknya, kami akan menggunakan mol buah yang saya buat sekitar 6 bulan yang lalu. Jika Anda tidak mempunyainya, Anda bisa menggantinya dengan cairan E4 atau bisa juga diganti dengan Yakult. Sebagai asupan energi untuk mikroba yang dikembangkan dalam fermentasi ini adalah molase. Bahan utama lainnya yang digunakan adalah air kelapa. Sebagaimana kita ketahui, air kelapa banyak mengandung zat-zat yang sangat berguna bagi tanaman kita. Alat yang saya gunakan untuk menumbuk ramuan adalah alu dan lumpang dari kayu. Anda juga bisa menggantinya dengan blender. Ini pisau akan saya asah dulu agar tajam, tidak ketul. Langkah pertama pembuatan adalah tuang dulu air kelapanya ke dalam tempat yang kita gunakan untuk mengaduknya. Volume air kelapa yang digunakan adalah 1 liter lebih sedikit, sekitar 1,2 liter ya. Volume molase yang digunakan adalah sekitar 100 ml. Molase atau tetes tebu ini bisa diganti dengan gula merah atau bisa juga diganti dengan gula putih. Volume bahan pengganti molasenya sama saja ya, sekitar 100 ml. Langkah selanjutnya adalah kita iris tipis-tipis beberapa bahan tadi. Jadi lengkuas atau laos yang memiliki nama latin Alpinia galanga ini memiliki kandungan kimia metilsinamat, sineol, galangin, galanganol yang bekerja sebagai anti jamur dan antibakteri. Juga ampuh dalam membasmi kutu apis dan kutu daun juga. Bahan selanjutnya adalah bawang putih. Bawang putih diiris kecil-kecil, seperti ketika kita membuat bumbu untuk memasak. Bawang putih ini adalah obat dewa yang bisa digunakan untuk segala macam perawatan tanaman. Bisa digunakan sebagai bahan pupuk organik, bisa digunakan sebagai bahan pestisida nabati, dan juga bisa digunakan sebagai bahan JPT eksternal. Dan bawang putih bisa diaplikasikan secara tunggal ataupun dicampur dengan bahan-bahan organik yang lain. Kita potong kecil-kecil juga serai wanginya ya. Serai wangi yang bernama latin Cymbopogonardus memiliki kandungan kimia citronellal, citral, geraniol, dan berbagai macam kandungan kimia lainnya. Jadi kinerja serai wangi ini adalah menyebabkan dehidrasi pada hama atau serangga. Kita tumbuk semua bahan tadi ke dalam lumpang yang sudah disiapkan. Tumbuk sampai agak lama agar keluar semua saripati unsur-unsur yang tersedia dalam bahan-bahan tadi.
Lalu tinggal dituang molase yang sudah disiapkan tadi ke dalam air kelapa. Jangan lupa diaduk campuran molase dan air kelapanya ya. Tinggal dituang bahan campuran tadi ke dalam toples atau wadah yang sudah disiapkan. Jika bisa, cari toples yang bermulut lebar, agar tidak meledos waktu proses fermentasi, yang harus kita kontrol setiap hari. Lalu tinggal dimasukkan tumbukan 3 bahan tadi, yaitu lengkuas, serai, dan bawang putih. Masukkan saja semuanya, jangan sampai tersisa. Aduk semua bahan tadi agar tercampur semua saripatinya. Sebagai langkah terakhir, tinggal kita tambahkan biang probiotiknya. Volume mol buah yang kita gunakan sebagai probiotik adalah 100 ml. Sebelum dicampurkan ke dalam ramuan, kita aduk-aduk dulu agar aktif mikrobanya. Kita tuang bahan probiotiknya ke dalam campuran bahan-bahan organik tadi. Oke, volume total yang kita gunakan adalah 100 ml. Tinggal kita aduk secara merata campuran bahan probiotik dan bahan organiknya. Pembuatan ramuan organik yang sangat multifungsi sebagai pestisida, fungisida, juga sebagai pupuk organik cair sudah selesai. Ditutup dengan rapat dan disimpan di tempat yang teduh dan aman dengan suhu ruangan. Setelah direndam semalam, ramuan organik ini bisa digunakan langsung sebagai pestisida nabati. Baunya kayak bumbu kupat tahu Magelang. Kalau di Jogja namanya tahu guling. Seger dan enak dari baru hari pertama ya. Tapi bisa langsung diaplikasikan ke tanaman nanti. Sebagai fungsi pestisida nabatinya, bisa langsung diaplikasikan ke tanaman setelah direndam semalam. Dosis aplikasinya adalah 5 ml per 1 liter air. Jangan lupa disaring dulu sebelum dituang ke alat sprayernya, agar tidak menyumbat alat sprayernya ya. Karena mengandung 3 macam ramuan tadi, ramuan ini juga bisa berfungsi sebagai pestisida dan fungisida. Difermentasi selama 2 minggu atau lebih, nanti juga akan berubah menjadi pupuk organik cair yang sangat berguna untuk tanaman, tanpa meninggalkan fungsinya sebagai pestisida nabati dan fungisida nabati. Tanaman cabai saya ini terserang kutu apit dan sedang mengalami isolasi mandiri. Jika tanaman sudah terserang hama, aplikasi ramuan ini 3 hari berturut-turut. Untuk sekedar pencegahan, seminggu sekali saja sudah cukup. Spray merata ke seluruh bagian tanaman dan ke media tanamnya juga ya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai, dan semoga memberi manfaat.